Tiga oknum anggota TNI yang menabrak dan buang jasad Handi Haris Saputra 17 tahun dan Sesabila 14 tahun diketahui mengungkapkan pengakuannya. Namun terdapat perbedaan pengakuan antara Kolonel Prianto dengan dua pelaku lain, yakni Kopda Andreas Dwi Atmoko dan Koptu Asoleh. Koptu Asoleh mengaku dirinya mengusulkan membawa kedua korban ke rumah sakit, namun usulan tersebut ditolak oleh Kolonel Prianto. Dikutip dari Tribun Jabar, Kolonel Prianto diketahui bertugas di Korem Gorontalo Kodam Merdeka. Sementara Koptu Asoleh di Kodim Demak dan Kopda Andreas Dwi Atmoko bertugas di Kodim Gunung Kidul. Menurut pengakuan Koptu Asoleh, ia kala itu mengemudikan mobil yang ditumpangi ketiganya pada Rabu 8 Desember sore. Mobil tersebut menabrak sejoli Handi Salsabila di Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedua korban kemudian dibawa ke mobil selesai kecelakaan tersebut. Koptu Asoleh yang kala itu mengemudikan mobil menyarankan agar membawa kedua korban ke rumah sakit terdekat. Namun saran tersebut ditolak oleh Kolonel Prianto hingga kemudian diambil alih olehnya. Kolonel Prianto mengemudikan mobil melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Ditambahkan oleh pelaku Kopda Andreas, sesampainya di Cilacap, Kolonel Prianto memerintahkan agar membuang jasad Handi Salsabila ke Sungai Serayu dari atas jembatan. Tak hanya itu, seusai membuang jasad korban, Kolonel Prianto meminta hal tersebut tidak diceritakan ke siapapun. Ia meminta Kopda Andreas dan Koptu Asoleh merahasiakan pembuangan jasad Handi Salsabila. Pernyataan dari kedua pelaku Kopda Andreas dan Koptu Asoleh berbeda dengan pengakuan dari Kolonel Prianto. Pelaku Kolonel Prianto mengakui kesalahannya menabrak sejoli Handi Salsabila pada Rabu 8 Desember. Dalam pengakuannya, Kolonel Prianto sempat mencari rumah sakit terdekat. Namun, selesai berkeliling ketiganya tak menemukannya. Tiba-tiba ketiganya memutuskan membuang jasad Handi Salsabila ke Sungai Serayu dari atas jembatan. Pernyataan dari Kolonel Prianto itu diungkapkan oleh Kapendam 13 Merdeka Letkol Infanteri Johnson M. Sitorus pada Sabtu 25 Desember. Terdapat perbedaan dalam pernyataan ketiganya soal rencana sebelum pembuangan jasad korban tersebut. Sementara itu, Kapuspen TNI Maijen NTI Brantara Santoso mengatakan ketiga pelaku terancam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman paling tinggi pidana mati, seumur hidup dan 20 tahun penjara. Tak hanya pasal 340 KUHP, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga menginstruksikan polisi militer menjerat ketiga pelaku dengan pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Mereka juga dijerat pasal 181, pasal 359, pasal 338, dan pasal 340 KUHP. Demikian informasi kali ini, informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News.